Ya, itu untuk bayi itu ternyata di bisa membetulkan itu loh misalnya telinganya itu bayi kalau baru lahir itu telinganya kan mingkup gitu ya. Malah ada yang menceng gitu ya. Pernah lihat enggak? Ya, itu ternyata kita pelajari sekarang itu malah itu justru menjadi tren. Ya, kita pijat misalnya aja, oh supaya eh, rahangnya atau pipinya tuh nggak gembul gitu ya, nggak gembul. Nah, dipijat dari arah ini ke sini. Sama bayinya juga kayak gitu. Gitu loh. Ya tah? Sama. Terus ini dari sini dibak ke sini gitu kan? Ya enggak dari sini bak ke sini telinganya dipijit-pijit gitu loh. Kemudian untuk perutnya, tangannya itu juga apa tuh hanya ke atas ke bawah gitu loh. Jadi bidan pun ternyata sekarang juga dibekali dengan pijat bayi. Nah, itu dulu rumor katanya bayinya itu capek waktu di kandungan kan nekok-nekok gitu loh. Sehingga perlu dilurusin, perlu di itu gitu loh. Ternyata faktanya itu bisa apa itu sel-sel, saraf-saraf itu bisa kesentuh semua sehingga untuk aktivitasnya itu semakin bagus gitu. Ternyata bagus juga sekarang ditiru. Ya enggak supaya enggak kembung gitu kan. Terus ada lagi ini kalau yang misalnya anak balita, remaja itu semacam kalau misalnya anak balita itu kalau batuk, kalau batuk itu dia suruh tidur tengkurap, kemudian di bawahnya itu ada air hangat yang dikasih minyak kayu putih gitu loh. Itu dulu gurah itu kan ada kan? Ternyata sekarang juga dipakai. Itu faktanya di situ ya, faktanya karena dengan misalnya pakai air hangat ya kemudian dikasih minyak kayu putih, uapnya tadi bisa terhirup ya dengan terhirupnya tadi bau-bauan, terus kemudian ada ya, ada minnya gitu. Ternyata bisa merangsang untuk tubuh itu mengeluarkan benda asingnya, dahaknya itu gitu loh. Nah, sekarang lebih marak lagi ternyata. Lebih marak lagi ternyata. Kalau dulu, dulu faktanya, ya dulu rumornya itu kita bakar menyan. Tahu bakar menyan ya, tahu menyan ya, kemenyan ya. Nah, sekarang masih ada rumor enggak kalau bakar menyan itu ngundang roh halus? Jangan percayalah. Ya, semua sebetulnya tergantung nih niat, niat kita mau supaya ruangannya harum, kita menjadi nyaman, ya apa salahnya? Kalau kayak gitu nanti diarani sama tonggone, setiap buku mesti ambuni menyan, itu mesti mengundang roh halus dan lain sebagainya. Semua tergantung niat. Jadi intinya adalah bakar menyan itu tidak perbuatan yang apa, menduakan Allah gitu enggak. Niatnya kalau niat kita untuk bagus-bagus, untuk santai, untuk rileks, enggak masalah. Nah, sekarang sudah ada tuh, ya toh, diffuser ya. Saya juga nggak ngerti diffuser itu loh, yang itu dimasukin esensialnya, terus kemudian uapnya keluar, itu katanya bisa santai. Itu ya, faktanya ada, itu bisa merangsang saraf-saraf otak sehingga saraf-saraf kita tuh jadi enjoy gitu loh. Jadi enjoy harapannya seperti itu harapannya. Tapi kalau tubuh menolak, tubuh juga menolak tuh dalam artian masih aja mikirin, masih aja pikirannya kemana-mana, ya sama aja bohong kan? Coba kalau pikiran kita dituntun, dihipno. Nah, dulu juga rumor hipnoterapi itu untuk itu, untuk gendam, tahu gendam.
Tahu gendam? Tahu Ibu. Hmm? Digendam. Dimintain semua, HP-nya, uangnya, cincinnya suruh ngelepas gitu kan. Nah, sekarang itu dikembangkan ternyata. Jangan untuk apa itu jangan untuk kejahatan, tapi dipakai untuk kesehatan. Contohnya coba kamu boleh lah, boleh mencoba ya. Misalnya pusing, pusing banget gitu loh. Kita apa namanya? Dipijat dari sini, tapi sambil mijat, sambil tarik napas panjang itu sambil kita berkomunikasi dengan tubuh gitu loh. Komunikasi dengan tubuh atau di sini kita duduk-duduk gini sambil tarik napas panjang tapi kita komunikasi dengan tubuh dengan penekanan ini sambil bayangkan gitu ya di tempat yang nyaman, yang enak gitu ya. Sambil kita bayangkan gitu terus dengan ketukan ini rasa sakit kepala saya menjadi berkurang, semakin berkurang gitu loh. Jadi kita komunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi seperti sekarang itu dikembangkan juga, malah justru ada D3-nya. Justru ada profesinya sekarang. Ya, jadi eh, rumor dan fakta dari praktik kebidanan ya dari kesehatan ibu dan anak itu sekarang justru setelah diteliti itu manfaatnya cukup besar sekali. Ya, jadi kita nggak boleh berpikiran jelek, kecuali itu memang mengganggu kesehatan atau merugikan kesehatan. Sekarang masih banyak, bukan nggak banyak. Orang hipertensi nggak boleh tuh makan ini, makan ini, makan ini, makannya hanya nasi sama tahu di apa tuh nah digodok gitu loh. Nah, gizinya mau dari mana? Misalnya ini untuk yang klimaksterium ya. Klimaksterium. Ini rumornya, oh kalau klimakserium itu udahlah sakit semua, ini semua nggak bisa aktivitas ya udah diem nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang nggak, yang muda-muda aja kena ya karena pola makan yang salah. Makanya oh saya vegetarian gitu ya. Makanya hanya sayur aja sama apa tuh namanya buah misalnya. Terus mau dapat karbo dari mana? Kalau hanya sayur. Akhirnya nggak seimbang kan gizinya, gitu loh. Yang namanya diet itu bukan oh saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, enggak. Tapi diatur. Diet itu diatur, kita mengatur. Terus hipertensi ya nggak boleh makan daging kambing. Siapa bilang? Coba jurnal-jurnal juga banyak. Ternyata daging kambing itu tidak mengakibatkan hipertensi. Yang mengakibatkan hipertensi adalah lemaknya. Kalau misalnya kok masak kambing ya pakai santan, santannya itu yang disalahin si kambing. Kasihan dia kan, udah dipotong, dimakan, disalahin juga. Gitu loh. Nah, karbo nasi itu kalau kita tidak bekerja berat, kalau kita tenaganya tidak keluar banyak, usahakan nasinya sedikit aja. Emang kita nggak ngapa-ngapain kok, cuma duduk, dengerin, tidur lagi. Kita makan nasinya sepiring, lah mau keluar dari mana tuh glukosanya? Tapi kalau Pak Tani, ya dia tuh kerjanya ngacol di sawah misalnya ya, kamu bilang itu sama promosi kesehatan di situ bahwa nasi itu karbohidrat itu nggak bagus untuk tubuh. Di situ ada glukosa yang bisa mengakibatkan loh. Pak Tani itu dibakar terus loh. Glukosanya keluar terus loh itu. Ya tah? Jadi itu untuk sesuaikan kita sebagai promotor kesehatan.
ya. Jadi yang betul-betul sekarang menjadi masalah itu adalah di lingkup yang klimaksterium atau menopause ya, karena di situ banyak sekali penyakit-penyakit penyerta yang didapat dari dia sewaktu muda yang salah dalam mengatur pola makan. Itu ceritanya ya. Jadi akibatnya yang sudah tua-tua tuh. Tapi kalau misalnya ya dari ibu hamil aja gitu ya, dari ibu hamil. Ibu hamil nggak boleh makan ikan. Aduh, nanti amis, nggak boleh makan telur. Nah, pada saat dia hamil, dia nggak pernah, akhirnya kalsiumnya kurang. Iya toh? Padahal kalau ibu hamil itu sampai kalsiumnya kurang, itu timbunan kalsium atau cadangan kalsium di dalam tubuh ibu yang ada di tulang belakang akan diambil oleh tubuh cadangannya itu. Nah, lama-lama dia akan tulang belakangnya tuh akan dingkluk gini loh. Jadi akan bungkuk. Nah, akibatnya waktu tua nanti dia bungkuk. Jalannya bungkuk itu loh. Nah, itu yang salah promotor kesehatannya kan. Sebetulnya lebih banyak ke kita. Wong kita itu dibayar oleh pemerintah ya, yang bagi yang kerja kayak misalnya saya, kalau misalnya kok kalian juga kerja atau dapat bayaran, itu harus melayani, membuat dia sehat, menghadapi masa menopause dengan sehat, dengan mandiri supaya dia mandiri gitu loh. Ya, itu untuk ibu hamil aja seperti itu. Ibu bersalin juga, ibu bersalin. Itu rumornya banyak, banyak sekali, tapi banyak yang merugikan, banyak yang menguntungkan juga. Apa contohnya untuk ibu bersalin itu? Rumornya. Rumor untuk ibu bersalin. Boleh enggak dia itu diminumi rumput Fatimah supaya itu menjadi apa tuh lebar gitu loh. Itu sebenarnya juga ada faktanya, fakta bahwa di dalam kandungan rumput Fatimah itu terdapat zat yang di situ itu memang memperkuat his gitu loh. Jadi semua itu diteliti itu sudah ada. Nah, cuma ini loh, kalau misalnya dia kok eh, minum air basuhan dari ibu karena dia mungkin nakal sama ibunya gitu loh. Lah kalau ibunya itu ndak pakai sandal, terus dibasuh tuh kemudian diminum, kita mau diem aja. Kita memperbolehkan boleh, tapi ibu tolong ibu cuci tangan, cuci kaki dulu ya pakai sabun kan gitu. Di itu dulu baru nanti dibasuh, diminum monggo. Tapi yang untuk basuh itu juga air matang. Jangan juga air sumur, air itu gitu loh. Nggak harus seperti itu, nggak harus segitunya gitu ya. Kita boleh memperbolehkan, tapi ya itu dituntun, diarahkan. Kita mengarahkan. Nah, ada rumor juga yang lucu ya, yang buat lucu pada saat nolong partes, si suami tuh nggak boleh tuh pakai celana dalam gitu, nggak boleh. Harus pakai sarung. Gue sarungnya nggak boleh diubet-ubet ke, nggak boleh dikencengin. Nanti ndak bayinya ndak lahir merasa tertutup gitu loh. Itu yang mengkhawatirkan bidan di situ. Lali bapak lorot sarungnya apa ya ora jerit-jerit ki bidane sak ibu bersaline sing nunggoni. Tapi kalau rumor di situ kalau pada saat nolong partes kemudian eh, pintu-pintu dibuka, selorok-selorok dibuka gitu loh. Pernah ndak lihat kayak gitu?
Harus dibukain semua supaya jalannya bayi itu juga membuka, cepat lahir dan posisi ibunya itu harus sesuai dengan aliran sungai. Belum ngerasake ya ning desa-desa ya diprotes kayak gitu ya. Ya enggak lain-lain dari tadi malah melawan arah arus sungai. Oh iya toh. Iya wes tempat tidurnya digeser-geser kayak sampai sampai saya juga sulit untuk menolong Partes karena hanya sempit gitu loh tempatnya. Alir kan sungai kita itu kan ke sana ngalirnya. Lah kalau saya kan nggak tahu sungainya ada di posisi mana, ngalirnya di mana. Nah, keluarga itu gitu loh. Nggak apa-apa, ikutin aja. Faktanya apa? Dengan diikutin seperti itu, psikisnya, psikologinya memperkuat dia. Ya toh, ternyata saya sudah menuruti kok gitu loh. Psikologi kan penting banget. Jangan pernah meremehkan halah. Menurut kebidanannya memang nggak buka songo, ya ndak bisa ya. Hisnya aja malah cuma 35 detik, 40 detik. Ya, masih lama gitu menurut kita. Ya toh? Jadi ndak usah oh iya mau obar itu toh brandeng gitu loh. Terus hisnya semakin kuat, semakin bagus gitu. Itulah senangnya menjadi promotor kesehatan. Seorang promotor seneng suka kalau saya lebih suka jadi promotor kesehatan ya ngandani tapi kalau ngandani itu kita harus melakukan terlebih dahulu kita nyontoni terlebih dahulu contohnya untuk yang ibu nifas tadi itu ya nggak boleh makan telur nanti ndak darahnya ndak amis. Nggak boleh makan apa-apa nanti ndak lukanya tuh nggak sembuh-sembuh gitu ya. Tapi ada juga itu fakta nggak boleh makan ayam potong karena ayam potong itu ada zat apa gitu yang mengakibatkan rasa gatal di dalam luka. Jadi lukanya tuh terasa gatal. Jadi itu ada jurnal, silahkan untuk nanti dicari, sehingga kita sebagai promotor kesehatan, misalnya kita melarang dia, sebagai bidan kita melarang untuk tidak makan ayam horen, ya, itu tunjukkan atau kasih tahu alasannya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk Ibu Nifas ini, wah semakin marak, banyak sekali eh, tanaman-tanaman di sekitar kita ya yang sangat berguna untuk ibu nifas dan juga ibu menyusui ya. Dulu daun kelor, masih ingat daun kelor ya? Dulu daun kelor itu hanya dipakai untuk menghilangkan susuk, menghilangkan kayak kalau ada makhluk halus yang masuk gitu loh. Sekarang ternyata di sayur bening, dibuat apa ya? Sabun, dibuat berbagai macam ya. Kalau dibuat sabun di itu saya belum baca jurnalnya, tapi kalau dimakan itu jurnalnya sudah ada. Ya, jurnalnya sudah ada. Penelitiannya sudah ada. Nah, untuk wanita usaha subur, rumornya apa? Bibit, bebet, bobot, bubut, enggak ada ya bubut ya. Bibit, bebet. Nah, itu faktanya apa coba? Tolong saya dikasih tahu. Kok harus ada bibit, bebet, bobot? Ayo, kelompok di kesehatan. Ayo, orang 52 kok. Satu aja. Satu aja. Masih adakah orang di sini?
Itulah kalau daring ya, nggak apa-apa wes, nggak apa-apa, santuy, santuy, santuy. Jadi untuk yang wanita usia subur atau pasangan usia subur ya, kita memang apa bibit itu sangat penting ya, sangat penting. Contohnya gini, dia dari punya keluarganya tuh punya kalau punya apa tuh namanya kalau punya hipertensi, gula sih kita bisa ngobatin ya. Tapi kalau di situ tuh ada keturunan yang semacam penyakit jiwa gitu loh. Ada ndak? Pernah lihat ndak satu keluarga itu eh apa tuh anaknya ndak idiot bukan. Tapi ada keturunan gila gitu loh. Ada keturunan gila. Ada pernah lihat ndak? Ada pernah denger ndak? Enggak. Pernah Ibu, tetangga saya Pernah, ada yang Ibu. seperti itu. Iya. Jadi akan semua kan anak-anaknya semua kan? Iya Ibu. Iya, jadi seperti itu tuh kan udah bibit bibit gitu loh. Jadi saya nggak menceritakan orang lain, ya ya orang lain, tapi itu masih ada darah-darah gitu ya, masih ada saudara gitu loh, masih ada gitu. Berarti saya itu masih ada ya keturunan-keturunan kayak gitu gitu ya. Itu sebetulnya satu keluarga tuh pinter-pinter. Satu keluarga tuh pinter-pinter ya. Dia terkenanya setelah dewasa. Kasihan banget dia setelah dewasa gitu loh. Ada yang sudah menjadi PNS di yang paling kasihan ini. Jadi PNS di Rumah Sakit Karyadi, dia di bagian apa ya? Anestesi kayaknya. Sudah punya anak dua, yaitu umat di situ, gitu loh. Tapi yo ada yang enggak satu, kayaknya yang enggak kena satu atau dua ya. Dua yang enggak kena itu dua. Jadi yang barep itu enggak ya dia di sekarang sudah pensiun ya sudah. Nah itu kan menakutkan juga gitu loh. Jadi enggak usah pilihannya adalah enggak usah gitu loh. Terus yang bobot gitu ya. Bobot itu ibaratnya kalau yang bobot sih bisa di itu ya. Bobot itu kan bonus. Ya enggak bonus misalnya kok oh dia itu kaya, oh dia itu pejabat itu bonus. Tapi bibit itu yang betul-betul itu. Nah, misalnya kok jadi gini, faktanya itu gini. Kalau eh kalau perempuan itu lebih cenderung menurunkan kepinterannya, kecerdasannya gitu loh. Tapi kalau laki-laki itu lebih cenderung menurunkan sifatnya. Jadi kalau laki-laki carilah yang perempuan yang cerdas. Nanti anaknya insya Allah cerdas. Gitu loh. Untuk yang perempuan carinya laki-laki yang dia sifatnya penyayang, penyabar. Anaknya juga nanti kayak gitulah. Kalau misalnya apa ya, ada kan laki-laki yang gimana ya, kayak pemalas, kayak apa ya, yang sering itu apa sih dek? Contohnya yang seorang laki-laki pemalas, terus sifatnya tuh kayak ya pencemburu banget gitu tuh loh, pencemburu banget. Nek paling yang paling susah kalau dapetin
laki-laki yang pemalas ya, punya sifat malas ya, nggak sabaran misalnya, suka marah, sifatnya tuh pemarah. Nah, itu sih pada saat pacaran sih semuanya baik-baik aja ya, bisa ditutupin ya. Iya, ya alhamdulillah lah. Saya emang nggak dapetin yang kayak gitu, nggak dapetin yang suka marah, apalagi sampai tangan itu apa? Tangannya ikut-ikutan gitu loh. Ya, tapi semua tergantung sama kita. Kalau perempuannya itu memang punya sifat yang kayak gitu ya, dapatnya juga seperti itu. Jadi seimbang lah. Jadi itu untuk yang rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak sesuai dengan lingkup dari kita, ya, lingkup promosi kesehatan kita. Ada bayangan sayang? Ada, Ibu. Apa yang terpikir kalian setelah mengetahui rumor sama fakta yang ada di masyarakat? Apa yang terpikir kita sebagai seorang bidan? Begitu banyak yang belum pernah diketahui, ya toh? Banyak banget ternyata di dunia luar sana unik-unik manusianya, gitu loh, unik-unik, ya. Nah, seorang bidan itu harus masuk di dalamnya. Seunik-uniknya masyarakat, orang masing-masing orang, seorang bidan harus bisa masuk di dalamnya. Wonder Woman, ya toh? Wonder Woman. Jadi jangan jadi bidan malah cuek, jutek, apa mana dek? Apalagi? Tidak sabar. Ibu. Hah? Apa-apa lagi dek? Istilah saya nom-nom nih loh, nek yang saya tahu kan manyun terus ya Allah. Orang kok manyun terus. Terus cuek. Ayo yang cuek berubah sekarang ya. Yang cuek itu berubah. Misalnya lewat gitu ada orang, ya senyum, tanya gitu. Yo, misalnya nggak mau tanya ya senyum aja. Atau paling enggak ada kata mari. Kalau misalnya lagi kena stomatitis ya sudah senyum aja. Ya jangan manyun, jangan jutek, jangan galak, jangan suka ngomong sengak. Apa meneh ya? Nyengai itu loh, omongan iki atos. Loh kok omongan atos tuh kayak apa ya? Istilahnya sama cahku iki nek ngomong selalu atos. Dan atos kila sengak tah? Ya, ya udah itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan Cinta? Kalian tuh loh nek diajai ngomong nggak ada yang jawab itu loh. Jadi saya merasa sendiri nih. Diriku merasa sendiri karena dirimu itu banyak yang on cam kok ya. Yang pamit hanya 3 loh. Ini tak buka, kadang tak pin gitu loh. Udah ini enggak. Tak pin tuh lagi apa ngerti saya. Ya udah, enggak apa-apa. Yang penting bagi saya ya, kalian ini mau merubah
perilaku sebagai seorang bidan. Jadi gini menjadi orang itu ya sayang, kalau kalian nggak mau diginiin ya jangan giniin orang gitu loh. Coba aja kalau misalnya pas kuliah kalian nggak dengerin, ditinggal tidur, ditinggal apa, sesuatu hari nanti, nantilah kapan itu pasti dapat, ya itu yang dirasain gitu loh. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak sayang? Belum ada, Ibu. Belum ada. Kalau belum ada dan tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar rumor-rumor yang ada di masyarakat ya sesuai dengan lingkup promosi kesehatan untuk bisa menjadi bekal nantinya ya. Di hati itu sudah ada. Ini siapa ini? Mbak Meta Dewi ini biasanya pakai jilbab enggak Mbak Meta? Enggak, Ibu. Enggak Buddha. ya? Oh, Buddha. saya kok lihat rambut hitam gitu loh. Sudah enggak apa-apa. Mulai sekarang cobalah kalian menjadi seorang bidan yang ramah, yang humble, yang membuat tentram sekelilingnya, membuat nyaman sekelilingnya, ya. Orang sakit datang aja belum kita obatin, lihat senyum kita aja sudah sembuh gitu ya. Enggak terus orang datang ke tempat kita mau berobat sakit, lihat bidannya semakin mules. Jangan seperti itu ya, karena bidannya saking juteknya ya. Mulai belajar di depan cermin, senyumnya yang manis seperti apa ya. Enggak usah senyum lebar-lebar atau ngakak sampai keras-keras, enggak. Kita cukup senyum aja. Ya, senyum matanya itu juga senyum gitu ya. Jangan senyum di mata ya dibuat menyakitkan gitu lah, ngelirik-lirikan matamu. Aduh, menyakitkan gitu ya. Itu coba belajar, kalian cantik-cantik semua, insya Allah juga solehah semua. Amin. Saya kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini itu mah ada bayinya yang nongol-nongol, Mbak Hikmah Rohmawati suruh ngomong gitu. Mbak Hikmah itu ada si kecil tuh, gemesin. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.